Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka dengan saya sendiri, Hasan Nur Prasetyo dari SMKN 1 Palasa. Saya Aden Nur Hadi dari SMKN 1 Kertajati. Saya Eni Lestari dari SDN Wanajaya 3. Ya, dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Ya, sebelum kita melaksanakan coaching ya Bu, saya di sini sebagai pengamat atau observer dan akan menerangkan rubrik penilaian yang akan kita laksanakan ya Bu. Ya. Untuk rubrik penilaiannya itu adalah Ibu bisa menerapkan prinsip dari coaching sendiri, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu ya. Selain itu, untuk saya berharap nanti dalam pelaksanaan coaching Ibu dapat menerapkan alur tirta ya Ibu, yaitu alur tirta itu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu. Kira-kira yang ingin dikembangkan dari prinsip coaching itu sendiri dari Ibu apa Ibu? Ya, yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang keduanya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi kompetensi yang spesifiknya itu Ibu ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya kita akan melaksanakan proses coaching. Semoga pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan juga nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya Ibu. Siap. Terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama Pak. Ya. Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Hasan. Maaf nih Bu, Iya. Ibu ada ngajar belum? Alhamdulillah sekarang lagi santai Pak Hasan. Ada Pak? Oh, ini Bu. Ada waktu kan Bu? Ada, insya Allah. Ada yang bisa saya bantu Pak Hasan? Iya Bu, saya mau ya sharing sih Bu lah. Jadi permasalahan saya itu sekarang itu kan, jadi gini Bu, kan saya kan sebagai guru kita kan enggak setiap hari di kelas ya Bu ya, enggak ada jam ngajar juga kan. Saya tuh menemukan ini permasalahan, ada Bu satu siswa ya Bu ya, Iya. yang tadinya di kelas 10 tuh bagus Bu, motivasi belajar, Ya. pribadinya, perilaku lah, kehadiran. Nah kesini kok motivasi belajarnya rendah. Saya kan bingung kenapa gitu kan ya. Jadi mau ini cerita ke ibu misalnya gitu kan. Jadi saya bingung kenapa, belum tahu nih permasalahannya, kenapa itu ya. Setelah saya amati beberapa hari, ternyata setelah saya bimbingan juga sama anaknya itu ya, ternyata anak nih habis konflik dengan orang tuanya di rumah. Jadi intinya si anak tuh mau kuliah, Iya. kan udah kelas 11 ya, mau kelas 12 ya harus punya rencana kan. Orang tuanya teh nggak mau, suruh kerja aja dulu baru kuliah. Mungkin dari situ mungkin ya motivasi. Ada perbedaan. Iya, Iya. benar. Itu kayak Iya, jadi permasalahannya itu jadi di kelas 11 iya gitu. ada salah satu anak yang motivasi belajarnya berkurang, dan setelah Kak selidiki ke rumahnya sudah berarti. Nah itu saya belum, Oh, karena belum. baru satu sisi aja nih dari anaknya aja. Iya, iya. Jadi setelah Kak lihat saja mungkin ya baru Iya, terlihat habis motivasinya. bimbingan nanya ke anaknya langsung. Iya, setelah bimbingan terlihat motivasinya kurang dan ternyata ada permasalahan di rumahnya. Nah, iya. Jadi ada perbedaan pendapat. Orang tuanya ingin kerja, Iya. sedangkan anaknya kuliah. ingin kuliah, ya seperti itu ya. Kira-kira nih kondisi idealnya menurut Pak Hasan bagaimana yang Bapak Nah, harapkan? sebenarnya sih kondisi idealnya sih yang saya inginkan ya. Saya kan pasti harus tidak hanya di satu sisi ya Bu ya. Mungkin saya mau ngobrol dulu dengan wali kelasnya, mungkin dengan teman satu bangkunya juga. Ya, itu penting Pak. Nah biar tahu apa sih, apakah ada lagi selain kawasan itu.
mau bertanya dulu Pak. Sebelumnya saya mau nanya dulu, apakah pernah Bapak menggunakan metode untuk meningkatkan motivasinya? Nah, Pernah tidak? saya tuh kemarin tuh sempet kan nanya temen sebabnya, nanya wali kelasnya, tapi tidak selesai. Oh, belum selesai berarti. Nah, selanjutnya itu kan itu tidak selesai ya setelah Iya. Bapak ini. Nah, rencana kedepannya tuh bagaimana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak? Mungkin saya kayaknya lebih baik ke rumahnya gitu. Oh iya betul Pak. Jadi harus menemui Jadi orang tuanya. harus menemui orang tuanya sebenarnya apa yang terjadi, yang clear ya, Pak. inti dari masalahnya apa, apakah ada yang lain atau tidak. Mungkin itu biar komunikasinya lebih baik lagi dengan orang tuanya, biar tahu misalnya benar itu masalahnya karena karirnya dia, kan kita punya yang namanya rencana apa sih selanjutnya kalau karir itu apa-apa, mungkin Iya. kuliah apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, mungkin nanti saya coba ke rumahnya kayaknya. Oh iya siap Pak. Ya betul itu. Saya sepakat dengan Bapak ya. Kira-kira berapa lama waktu untuk Bapak melakukannya? Kayaknya kan besok libur ya Bu ya, paling nanti lah di hari Senin mungkin saya sana ke rumahnya. Ya siap secepatnya mungkin ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Nah selanjutnya nih, komitmen apa yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar dan hambatan? Mungkin komitmennya dari pribadi saya juga, kayaknya saya jangan mengulur-ulur waktu ini, kasihan anaknya, motivasinya jadi rendah kan, belajarnya tidak semangat juga, kasihan. Iya betul Pak, betul. Jadi itu kayaknya. Bagaimana? Jadi sekarang apakah perasaan Bapak nih setelah melakukan pembicaraan ini? Perasaannya sekarang bagaimana? Perasaannya ya setelah berbicara dengan ibu dan kita juga jadi ngobrol ya Bu ya. Nggak masalah ini aja ya, sebenarnya karena nggak tahu ya kalau sama yang lain mah ya, kalau sama ibu mah kayaknya saya udah tahu solusinya gitu. Iya, Kayaknya itu kayak harus ke rumahnya mungkin ya. Iya harus ke rumahnya, Iya Bu ya. harus melakukan visit lah ke orang tuanya biar clear semuanya seperti itu Pak. Jadi sekarang sudah merasa lega ya Pak. Alhamdulillah Bu. Nah, semoga permasalahannya bisa segera terselesaikan dan motivasi anak tersebut bisa menjadi lebih baik lagi, Siap. kembali seperti semula. Iya. Ya udah Bu, terima kasih Bu ya. Saya Sama-sama, mau ngajar Pak. lagi Bu ya. Iya. Ya udah Bu ya. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Ibu, alhamdulillah proses coaching sudah dilaksanakan dengan baik oleh Ibu. Nah, setelah saya melakukan observasi atau pengamatan dari proses tadi Ibu sudah melakukan semua prinsip dan alur yang sudah ditetapkan di rubrik penilaian yang observasi. Nah, kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan juga tadi sudah sesuai harapan. Namun saran saya ke depannya semoga Ibu bisa lebih kreatif lagi dalam melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa meningkatkan potensi atau menggali potensi sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Seperti itu ya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya akan saya tindak lanjuti. Oke, Terima kasih Pak. semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Ibu. Ya, amin. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Ibu. Nah, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya baik sekali hari ini. Ya, baik Pak. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat. Nah, yang akan melihat proses coaching yang Bapak dan coach nanti lakukan. Ya. Nah, namun sebelum memulai percakapan nanti, Ya. di sini saya akan menyampaikan dulu terkait rubrik penilaiannya dalam observasi saya. Ya. Siap Bu. Ya, saya harapkan Bapak nanti dalam pembicaraannya Bapak sudah memiliki prinsip dari coaching. Oh, ya, siap. Ya, dari coach ya. Apa itu prinsipnya? Sudah kita tahu tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti ya, dari coaching ini yang meliputi kehadiran penuh atau presence, pendekatan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya, seperti siap. itu. Dan saya harap nanti dalam proses percakapannya
saat melaksanakan coaching nanti Bapak jangan lupa menerapkan alur kita Pak. Oh iya, siap. Yang dimulai dari tujuan, Oh iya, ada tujuan, identifikasi, identifikasi, rencana, dan ya. juga yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, siap. Itulah rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengobservasi Bapak. Oh, iya. Bagaimana ada yang ditanyakan? Selama ini jelas Bu, jelas. Ya, sudah jelas ya, Iya, sudah Bu. dipahami. Iya. Nah, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan dulu ya. Oh, iya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak kira-kira kompetensi coaching yang akan Bapak gunakan itu yang mana? Saya akan menggunakan yang mendengarkan secara aktif. Oh iya. Ya. Berarti itu ya yang menjadi fokusnya untuk diobservasi nanti. Iya. Ya, selamat melakukan coaching Iya, Bu. dan semoga sukses. Siap, Bu. Ya Pak Hasan, tadi saya udah buat janji ya. Oh iya, benar tadi pada. Adanya tadi nyantai saya makanya Iya. datang ke sini buat Siap, pada sedikit saya. bercerita lah Pak Hasan. Saya kalau buat Pak mau banyak waktu. Oke, siap-siap Pak Hasan. Ya. Jadi saya tuh ada sedikit permasalahan nih Pak Hasan. Permasalahan gimana? Di waktu saya mengajar itu siswa ada yang sering merusak tuh Pak Hasan. Merusak apa? Alat sama Oh, merusak bahan. alat ketika Iya. praktek. Iya, Pak. Oh, iya Pak. Benar. Itu permasalahan. Pak. Ya itu Pak Hasan. Jadi Lalu? saya ingin ngobrol lah, ngobrol santai. Kok bisa? Pak Ade gimana bisa tahu kalau anak yang merusak? Jadi kan saya sudah melihat tuh pas lagi Pembelajaran. praktik. Iya, iya. Jadi mereka itu suka bercanda Pak Hasan. Oh. Dan setelah rapi juga kan saya sudah mengecek. Iya, iya. Alatnya. Iya. Ada aja baru yang selek. Oh, Sama gitu. alat ukur yang sedikit rusak. Oh, itu kelas berapa Pak? Kelas 11 Pak Hasan. 11. Iya. Masih aja bercanda ya Pak. Iya mungkin masih ke bawah suasana di kelas 10. Oh iya benar ya Pak ya. Naik Masih kelas, Pak. baru naik kelas ya. Iya. Oh, sama Pak Ade langsung diajak praktek. Iya. Oh iya, betul. iya benar. Nah, kalau kelas 12 sih aman, Oh, Pak Hasan, aman. nggak ada yang Oh, itu mau PKL juga Iya, ya. mau PKL. Benar. Jadi kondisi idealnya maunya seperti apa nih Pak Ade? Jadi kondisi idealnya sih saya maunya ketika selesai praktik itu anak-anak bisa menjaga lah Oh iya. kunci atau alat Oh iya iya. baiklah kondisinya. Nah, gitu, Pak Hasan. Sebelumnya nih ya Pak Ade ya. Ya, Mau bertanya lagi nih Pak Ade. Apakah metode-metode apa yang sudah Pak Ade lakukan dan apakah itu bisa mengatasi? saya sih sebelumnya sudah memanggil ya Hmm. siswa yang terlihat sudah merusaknya gitu Oh, ya. iya, iya. Sudah dipanggil, cuman belum efektif Pak. Oh tetap masih masih kayak gitu. Jadi kayak gitu. Selanjutnya gimana Pak Ade? Rencananya nih Pak Ade nih. Nah setelah saya memanggil belum efektif, mungkin rencananya saya akan membuat kesepakatan kelas Pak. Oh iya berarti Jadi kesepakatan di kelasnya. dalam kesepakatan itu nanti ada yang namanya tanggung jawab. Oh langkah-langkahnya ya. Nah, terus Untuk menjaga alat-alatnya supaya tidak rusak. benar-benar Pak Ade. Nah itu tuh Pak Ade butuh bantuan nggak tuh? Kalau bantuan sih pasti ya. Oh, Karena siapa, untuk Pak? melaksanakan setiap kegiatan pasti kita harus berkolaborasi. Iya. Mungkin bisa wali kelas. Oh benar Pak Ade. Nah, Kan wali wali kelas orang tua Iya, sekolah orang tua benar di ya. sekolah Iya itu benar dia. Pak Ade. Makanya saya butuh bantuan. Nah itu tuh kira-kira Pak Ade butuh waktu lama nggak? Untuk merealisasikannya sih secepatnya Pak Hasan. Oh, harus ya, Pak. Harus ya, supaya Iya. bisa alat-alatnya terjaga dengan baik. Nah, biar anak lebih sadar diri Nah, ya, juga itu. kan kalau itu tuh harus dijaga Ya, makanya ya, pada ya. bagus pada bagus. Kira-kira Pak Ade nih komitmennya gimana Pak yang akan Bapak Ade lakukan rencananya Untuk komitmen biar berjalan baik gitu. untuk berjalan baik sih konsisten Pak. Oh benar. Terus apa lagi? Dengan apa yang harus saya membuat kesepakatan kelas dan juga berkolaborasi dengan wali kelas itu harus konsisten saya Pak. Benar-benar. Nah, oh jadi gitu ya. Berarti misalnya nih ya ada hambatan misalnya ketika sudah melakukan kesepakatan kelas lagi gimana nih Pak Ade? Tindak lanjutnya sih saya untuk ketika ada hambatannya, paling hambatannya ketika melakukan kesepakatannya itu untuk menggiring pendapat mereka untuk bisa membuat tanggung jawab. Oh benar Pak Ade itu. Gitu. Berarti kalau terjadi lagi tanggung jawabnya konsistensinya mungkin ya. Yaitu Kesepakatan awalnya. Oh ya, benar. Oh bagus. ada hambatan sedikit. Bagus Pak Ade. Ya, bagus. Ya insya Allah itu bagus. Ya, terima kasih. Jadi gimana Pak Ade? Ada lagi yang harus cerita?
juga sih Pak Hasan, tapi kayaknya kita kalau udah ngobrol tuh saya masih solusinya ada nih Pak Hasan. Oh, jadi perasaan Pak Ade tuh ketemu nih. Iya nih. Terima kasih Pak Ade. Benar. Berarti saya tinggal ingin tahu aja nih hasilnya kan. Iya siap. Ya, kan kita sama-sama di sekolah kan. Biar tahu gimana hasilnya buat pembelajaran saya juga ke depannya, apakah bisa diterapkan di tempat saya, dalam arti di kelas saya Pak Ade. Terima kasih Pak Ade ya. Siap. Itu mudah-mudahan juga buat pembelajaran saya juga Pak. Amin ya, kita sama-sama lah Pak Hasan ya. Iya betul. Oke, Ya. siap. Berarti udah nih Pak Ade, ada lagi yang mau di. Udah sih selesai Pak Hasan ya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Hasan. Saya Siap mau Pak Ade. balik ke bengkel. Oh siap Pak Ade ya. 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 Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Ade. Bagaimana Pak Hasan setelah coaching tadi? Alhamdulillah Bu, menurut saya berjalan. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Setelah saya melakukan observasi atau pengamatan dari proses coaching yang sudah tadi Bapak lakukan, Iya. menurut penilaian saya ya, Bapak sudah melaksanakan semua prinsip dan alur yang sudah dilaksanakan pra observasi. Oh iya. Alhamdulillah ya. Dan kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan tadi juga sudah sesuai dengan harapan. Ya. Saran saya semoga kedepannya Bapak lebih kreatif dalam memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menggali potensi dan menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang coach hadapi nanti. Oh. Ya, bisa. Oh ya, terima kasih Bu. Insya Allah saya kedepannya akan lebih baik lagi sebagai coach ketika menghadapi coach nanti Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Hasan. Selamat pagi Pak. Iya, Pak Ade gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Pak Ade, jadi kita akan mulai saja. Sebelumnya kita akan melakukan proses coaching ya Pak Ade. Proses coaching ini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Lalu yang akan melihat proses coaching Pak Ade dengan coach nanti ya. Namun sebelum memulai percakapan, di sini saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaiannya, Pak Ade ya. Kayak rubrik penilaian itu kan ada kemitraannya, ada proses kreatifnya, dan ada memaksimalkan potensinya. Dan juga Pak Ade jangan lupa kita harus bisa melaksanakan yang namanya alur tirta. Ya, alur tirta kan ada tujuan, ada identifikasi, ada rencananya, dan ada tanggung jawabnya. Itu rubrik penilaiannya Pak Ade. Nah, gimana Pak Ade? Paham? Siap Pak. Nah, itu selanjutnya Pak Ade ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Pak Ade kembangkan? Yang mau ingin dikembangkannya itu yang mendengarkan secara aktif. Oh ya, mendengarkan secara aktif itu ada di proses coaching itu. Ya, oke Pak Ade. Nanti kompetensi spesifiknya mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Siap Pak Ade. Berarti harus bisa menggali juga tuh potensi seorang coach ya. Ya Pak Ade. Nah dari semua itu Pak Ade saat berproses nanti percakapannya harus bisa menggunakan alur tirta, jangan lupa. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak Ade melakukan coaching berjalan dengan lancar dan baik, dan semoga bisa menjadi orang yang bergerak. Siap Pak Ade. Siap Pak Ade. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Ade laksanakan, nanti saya akan mengobservasi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Salam Ibu, ada yang bisa dibantu Ibu? Ya Pak, ini saya lagi bingung Pak, ada permasalahan. Permasalahan apa ya Ibu? Iya begini Pak, mudah-mudahan setelah berbincang dengan Bapak saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Iya, begini Pak, di kelas saya itu ada satu anak yang selalu bingung, selalu murung, motivasi belajarnya kurang, terus kalau misalkan ada tugas dia kadang bengong aja gitu. Nah, saya juga bingung ini menghadapinya. Jadi saat belajar itu pokoknya fokusnya itu kemana gitu, nggak konsentrasinya itu tidak bisa gitu. Jadi kadang kelihatannya melihat ke saya gitu, tapi setelah saya bertanya
oh ternyata dia tinggal bisa jawab, berarti Betul. dianya nggak konsentrasi seperti itu. Iya. Jadi permasalahannya ibu itu tadi ada siswa yang tidak konsentrasi, mungkin seperti itu ya. Iya. Ya sebelumnya juga saya hanya bisa mendengarkan ibu, tapi kita sama-sama lah berbincang untuk mencari solusi. Iya. Nah kira-kira kondisi ideal apa sih ibu yang ingin ibu capai dari permasalahan ini? Ya, saya menginginkan anak ini bisa motivasi belajarnya bisa tinggi lagi, terus bisa konsentrasi lah di kelas supaya saat saya mengajar anak ini bisa menyerap materi yang saya berikan seperti itu Pak. Jadi kondisi idealnya ibu ini ingin motivasi belajar anak itu menjadi tinggi lagi ya, Iya. menjadi fokus sama belajar ya. Nah sebelumnya saya mau bertanya lagi nih Bu, apakah ada metode yang sudah ibu terapkan dari permasalahan ini? Ya, sebelumnya saya pernah menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, saat metode pembelajaran berdiferensiasi ini, alhamdulillah sih saat itu anak ini motivasi belajarnya bagus Pak. Iya. Jadi saat saya ajak keluar ruangan, Ya. saya meminta dia untuk mencari daun kering, dan waktu itu pelajaran matematika, saya mengajak dia untuk menghitung benda konkret yaitu daun ya. Ya. Kan menghitung 1 sampai 20. Iya. Saya kasih soal kepada anak tersebut dan alhamdulillah dengan metode dengan bantuan benda kering, Ya. benda abstrak kan benda konkret, maaf ya, maksudnya dengan benda konkret si anak ini alhamdulillah bisa menjawab soal yang saya berikan dengan benar seperti itu. Ya. Jadi tadi dengan metode pembelajaran yang berdiferensial dan juga benda konkret, permasalahannya bisa teratasi seperti Iya, itu ya. seperti itu. Oke, untuk rencananya itu kira-kira seperti apa Bu ke depannya? Ya, kebetulan ya, jadi saya itu belum bisa konsisten Pak Oh, dalam belum bisa menerapkan konsisten. pembelajaran yang berpusat pada siswa Pak. Ya kebetulan kan setiap orang juga pasti ada Ya, kesibukan ya Pak. kesibukan, ya. Jadi kadang kalau misalkan sibuk kan untuk mempersiapkan pembelajaran yang maksimal itu kan memerlukan waktu ya Iya. Pak. Jadi saya memang ya hambatannya itu dari diri saya sendiri sih Pak sebenarnya. Iya. Jadi saya motivasi diri juga harus bisa ya setiap hari menciptakan pembelajaran yang menarik, yang berpusat pada siswa. Saya juga rencananya akan membuat menerapkan pembelajaran sosio-emosional. Oh, ya. Jadi kalau pembelajaran ini saya akan terapkan setiap hari Pak. Supaya apa? Kan kalau misalkan dengan penerapan pembelajaran metode sosio-emosional ini kan kita bisa tahu situasi emosi anak saat akan belajar dengan kita seperti itu Pak. Jadi Bagus sekali. kita bisa menyeleksi, kita bisa tahu sebelum belajar itu anak itu situasinya apakah sedang sedih, sedang senang, ataukah sedang bosan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada perasaan yang tidak sesuai, jadi sebelum belajar itu kita kembalikan dulu ke perasaan senang dulu supaya semua anak itu siap seperti itu. Iya, bagus sekali. Ya, jadi saya juga rencananya tuh ingin menyelipkan SDG seperti itu di sela-sela pembelajaran biar anaknya tidak bosan seperti itu Pak. Ya kembali lagi sih komitmen ke diri sendiri, jadi Iya. harus bisa konsisten. Konsistennya itu. Nah, kira-kira berapa lama Ibu langsung cepat-cepat menerapkan tadi rencananya itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran dengan PSE, sosial emosional itu kira-kira berapa lama ini menerapkan rencananya itu? Ya, rencananya nanti kalau pulang sekolah saya akan membuat kantung emosi untuk pembelajaran emosional ini ya Pak. Ya. Jadi untuk medianya kan emang harus pakai kantung emosi untuk pembelajaran iya. ini ya. Biar kita tahu jadi tiap anak itu sedang senang, sedang sedih atau sedang bosan seperti itu. Nah untuk rencananya juga saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat seperti itu, dengan kepala sekolah izin dulu supaya tidak mengalami hambatan ke depannya. Oke, bagus sekali itu tadi rencana dan juga untuk komitmennya. Nah, untuk perasaan setelah kita berdiskusi gimana itu? Nah, alhamdulillah Pak, setelah kita berdiskusi saya merasa lega dan saya merasa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya untuk saya dan sudah
memberikan solusinya seperti itu. Sebenarnya sih solusi dari diri Oh, sendiri. iya. Ya, saya hanya bisa Iya. mendengarkan Iya. dan juga memberikan apa ya, mendengarkan dengan baik lah, intinya seperti itu Bu. Ya semoga kedepannya Ibu bisa menerapkan tadi pembelajaran diferensiasi, kemudian sosial emosional dan juga kantong emosi. Dan juga saya ingin meminta nanti kedepannya ketika sudah diterapkan apakah perkembangannya seperti apa, bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya. Siap Pak, siap. Siap Ibu ya. Oke. Terima kasih Ya Pak. sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Ade setelah melakukan coaching? Alhamdulillah proses tadi sudah berjalan sangat menyenangkan Pak. Oh iya, siap. Setelah saya melihat apa yang Pak Ade lakukan selama coaching, karena saya sebagai observer Pak Ade ya, dari proses coaching yang Pak Ade lakukan, menurut penilaian saya ya sesuai dengan alur-alurnya, sesuai dengan prinsip-prinsipnya, dan sudah melakukan semua prinsipnya, dan kompetensinya pun yang ingin Bapak tingkatkan tadi, alhamdulillah sudah sesuai harapan. Alhamdulillah, siapa? Saran saya ke depannya Pak Ade, semoga ke depannya Bapak lebih kreatif lagi nih. Itu penting kreatif ya Pak. Iya, benar. Dan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pun yang berbobot harusnya. Siap. Biar si coaching ini bisa menggali lagi potensinya dan menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang coach hadapi. Paham Pak Ade? Karena itu penting ya Pak ya.